Saya dengar informasi nih Pak Kadis ini ada terobosannya dia itu sampai ke atas loh, sampai tingkat kementerian. Nah itu yang dia dibutuhkan. Ini produk Sulawesi Tengah. Kebetulan Khatulistiwa memang lewat sini. Inilah sebenarnya jawaban-jawaban alam sebenarnya yang perlu kita ketahui. Apa yang dikatakan itu ikra, bacalah itu. Selamat datang di podcast Karantina Pertanian Sulawesi Tengah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita kedatangan Pak Kadis Pertanian dan Tanaman Pangan Kabupaten Toli-Toli. Alhamdulillah cerah. Pak Kadis memang ya saudara saya yang memang kalau saya ketemu cerah. Jadi beliau itu semangat. Saya senang sama beliau tuh. Oke Pak Kadis, mungkin hari ini Bapak mungkin bisa memperkenalkan diri nanti Bapak tentang bagaimana Bapak dan bagaimana keluarga, terus itu kira-kira disampaikan. Silakan Pak. Terima kasih kesempatan pada pagi hari ini. Saya ini silaturahmi dengan Kakanda, Kepala Balai Karantina. Saya sebenarnya anak kampung Kakanda. Alhamdulillah. Kebetulan petani. Terus saya alhamdulillah istri satu. Kebetulan dia juga bagian dari pertanian, cinta pertanian. Anak satu, alhamdulillah kalau Allah menghendaki Desember ini sudah dokter umum. Alhamdulillah. Anak-anak itu ya? Anak-anak. Dua satu. Terus saya kurang lebih 20 tahun merantau ke Toli-Toli. Itu dari mana? Bapak ini asalnya dari mana nih? Saya orang Makassar. Makassar ya? Asli Makassar ini? Asli Makassar. Dan alhamdulillah karena ini dunia ini kan milik Allah. Dimanapun kita berpijak. Betul. Sebelumnya itu saya berkarir di Dinas Kehutanan kurang lebih 18 tahun. Dengan adanya keterbukaan asesmen, tentu saya dikasih kesempatan oleh Bupati Toli-Toli. Pada waktu itu dijawab oleh Raja Toli-Toli yang ke-17. Saya ikut asesmen. Alhamdulillah kita diamanahi untuk mengemudi istilahnya petani-petani yang ada di Toli-Toli. Dan hari ini juga saya hadir di sini adalah bagian dari situ. Terus ini saya kira kita ini ada sekarang apa yang dikatakan persiapan. Persiapan itu ibu kota Nusantara. IKN. Yang kebetulan tentu Sulawesi Tengah ini bagian yang terdepan, dan Sulawesi Tengah itu kan ada juga di Toli-Toli. Betul. Apa yang selama ini yang kita bangun, bagi saya itu bagaimana proses-proses petani itu yang kami bina bisa lebih bagus daripada hari-hari sebelumnya. Pendobrakan begitu mensupport petani, khususnya di tanaman pangan dan hortikultura. Tentu hal-hal ini kalau kita lihat 2 tahun terakhir di dunia, bukan saja Indonesia yang dialami ini pandemi COVID. Saya kira di sektor pertanian khususnya itu semakin go untuk di tingkat petani makin bersemangat, walaupun tentu biasanya masalah kopi kan gitu. Inilah yang kita sekarang alhamdulillah, kalaupun secara umum di Indonesia saya kira pertanian tidak berada pada posisi yang menurun, tetapi semakin bagus. Mungkin begini Pak Kadis, kalau kita bicara tentang pertanian, artinya selama ini Pak Kadis sudah cukup matang lah, sudah cukup paham lah di Kabupaten Toli-Toli itu.
Kira-kira di sana itu potensi-potensi komunitas pertanian apa sih yang mungkin bisa kita go internasional nih? Ini yang kalau yang umum ini, kalau di tanaman pangan ini Kakanda, yaitu padi, di mana lagi sekarang kita ini salah satu kabupaten yang Pak Bupati dorong itu dengan pola gotong royong itu meningkatkan pertanaman dari pertanaman 200 menjadi 400 dan itu jalan. Tetapi ini kan umum Terus ada sektor-sektor yang lain yang kita lakukan ini adalah tentu buah. Buah itu ya ini masuk buah ini 2 tahun terakhir ini. Buah apa itu? Buah durian ya. Durian ya? Buah durian. Jadi buah durian itu kalau saya tidak salah dari data itu luas tanam itu 1.160 hektar. Sekarang itu berapa 1 hektar sampai berapa ini? Berapa rilis Pak? Ya jadi, kan kurang lebih 90-an karena 90 pohon. Iya 90 pohon. Itu karena 7 kali 7 kan begitu. Itu buah durian itu kira-kira diperhitungkan berapa tahun lagi yang sudah bisa bisa dipanen dan bisa untuk kita promosikan keluar, sudah bisa. Kira-kira berapa tahun lagi nih Pak? Ini kan petani-petani di Toli-Toli mulai dari sekarang, konon kabarnya ini biasa dia sampai ke Kalimantan, Surabaya, Ketarakan, Surabaya dan daerah-daerah tetangga lain termasuk Manado. Namun demikian, saya berharap semua stakeholder di lapangan ini tentu ayo kita sama-sama dalam hal ini. Selain itu tentu yang paling sekarang itu melihat ini kan percepatan kita juga mau bangun petani-petani kita tentu di cabai. Tanaman cabai. Itu sekarang untuk mengandalkan inflasi ya. Pak, yang saya tanya ini kira-kira komoditas yang yang memang ada potensi itu apa aja komoditas? Mungkin komoditas pertama durian, kopi. Saya lihat ini yang di lapangan yang saat sekarang ini Kakanda dengan apa yang dikatakan Pak Kepala Balai sekarang itu ini durian ini diikuti oleh kopi. Kopi ada ya. Saya lihat di petani-petani itu ada yang menarik di situ adalah kopi Lampung katanya. Di sana ya? Kopi Lampung itu umur kurang lebih 1 tahun sudah bisa ini yang perlu dikencangkan barangkali. Jadi durian, kopi, kalau beras memang kan. Artinya begini Pak Kadis, karena yang potensi ada itu, jadi artinya minat-minat dari eksportir itu kan pasti akan melihat di Toli-Toli kira-kira komunitas apa yang memang sudah siap. Nah itu baru mungkin mereka datang ke sana. Jadi Bapak harus menyampaikan bahwa komunitas ini kita akan persiapkan mungkin dari 1 tahun ke depan mungkin sudah ada dengan kuota sekian ton gitu. Jadi kalau kita kalkulasi dari apa yang saya katakan Pak Kakanda sebagai pos itu tentu pertama durian sektor luasannya 160 hektar dan sekarang itu tentu persiapan dari sekarang itu sudah ada. Tapi namun demikian tentu di atasnya saya tentu yang berhadapan saya ini kan balai karantina. Informasi nyambung kan, informasi nyambung. Terus ini tentu hari ini juga kan saya masukkan data dari Toli-Toli bahwa luas sekian. Terus ini kan karantina ini bagian dari situ. Tentu harus di situ. Terus juga saya tentu curhat sama kepala balai karantina kalau ada memang ini tentu berharap ada pengumpul yang ada di sini untuk bisa menjembatani petani saya di lapangan kan begitu. Insyaallah begini Pak Kadis. Ini kan juga tidak terlepas dari terobosan-terobosan Pak Kadis selama ini, karena seorang Kadis apabila dia tinggal saja di satu tempat itu kan berarti kan di luar sana sebanyak-banyak informasi bisa didapat. Nah, saya dengar informasi di Pak Kadis ini ada terobosannya dia itu sampai ke atas loh, sampai tingkat kementerian. Nah, itu yang dibutuhkan oleh Kadis-Kadis sebenarnya ini. Nah, mungkin hal-hal yang dulu saya tidak pernah dapat ternyata sudah ada nih. Nah ini mungkin ada 1-2 yang hasil terobosan Pak Kadis ini yang sampai ke tingkat kementerian dan sudah nampak di lokasi sekarang di Toli-Toli itu.
Apa kira-kira itu? Saya kira bagian ini faktor kebetulan. Tidak juga, pergaulan. Ya. Itu perlu pergaulan, Pak. Ini kan semua bagian ada di situ. Ya, betul. Termasuk Kakanda hari ini. Saya bisa tembus ke sana karena Kakanda. Iya. Itu dengan doa-doanya. Iya. Teman-teman di karantina semua, termasuk Pak Owan ini kan bagian dari situ. Gitu. Saya bisa begitu karena ada bagian dari situ. Terus ini di sektor itu pusat, provinsi dan khususnya Bapak Bupati itu menaruh amanah kepada saya untuk bisa menghubungkan. Tetapi menghubungkan ini itu kan saya ibaratnya jarum, ada benang yang mendorong saya di belakang, kan begitu. Mantap sekali. Tentu bagian dari doa Kakanda ini ya itulah yang sebenarnya yang kita perlu. Terus ini sangatlah, contohnya ini begitu perhatiannya orang pusat Kota Toli dari sektor Al-Sintan. Kemarin itu kita dapat lagi bantuan untuk petani, makanya petani langsung terima terima didampingi kepala BPP-nya. Terus itu daerah lain tidak semua barangkali bisa menggonjok pertanaman sampai indeks pertanaman 3 kali setahun, tapi kita ya karena doanya Kakanda ada gitu. Alhamdulillah. Jadi semua kita itu harus ada di dalam. Cuma itu saya kebetulan ada di situ dan didukung oleh semua elemen-elemen, tentu saya harus jalankan itu gitu kan. Ya, jadi petani kalau dengar ini, jadi mungkin para petani sekarang ini ya, jadi kita ini sebagai pemerintah itu kan memfasilitasi ya, kita memfasilitasi itu. Terus begini, mungkin kita akan muat ya kontak person nanti timnya, kontak person Pak Kadis ini supaya nanti mungkin ada para eksportir yang sudah berminat yang komoditas pertanian bisa mengkontak Pak Kadis Toli untuk mencarikan informasi lebih jelas ya. Terus Pak Kadis, saya minta, selama ini kan kita sudah banyak berhubungan dengan karantina pertanian. Kira-kira pendapat Pak Kadis tentang karantina pertanian itu apa sih? Kita belum tahu nih. Bagaimana Pak Kadis? Ada yang sangat luar biasa. Gambaran umum lah. Gambaran umum ini hari ini juga kan saya hadir karena karantina pertama. Terus itu karantina itu memberi sport dengan saya yang sangat luar biasa. Terus memberi ruang. Terus ini karantina itu diberi label yang mengesahkan adanya ekspor. Kan gitu. Dengan gratis itu ya. Gratis itu. Terus ini bagi saya ini sangat luar biasa. Sangat luar biasanya itu saya tidak bisa memberikan kata-kata, tapi nilai luar biasanya cukup Allah yang tahu. Ada juga ini Pak Kadis. Jadi sekarang ini kan lagi tren nih, ada produk-produk pertanian di Sulawesi Tengah yang tren untuk katanya untuk vitalitas kejantanan. Bapak udah dengar nggak itu? Inilah yang perlu barangkali kita harus sahuti. Saya dengar ini sangat luar biasa, ini kelor merah khatulistiwa. Itu dia. Ini kelor merah khatulistiwa. Ini jawaban alam sebenarnya. Apa yang terkandung di situ? Nah, ini yang perlu dipahami. Jangan sampai orang di luar kita memperkenalkan ini. Ini kan namanya senjata matakan Tuhan. Orang lain yang membesarkan, padahal kita punya. Ini terus itu dalam kandungan kelor merah khatulistiwa itu sangat luar biasa. Yang dianu pada khususnya kita ini orang-orang romantik dan lain-lainnya. Ini kenapa sih kita tidak dorong ini? Ini produk Sulawesi Tengah asli. Kebetulan khatulistiwa memang lewat sini. Memang Allah sudah tentukan lewat sini. Inilah sebenarnya jawaban-jawaban alam sebenarnya yang perlu kita ketahui. Apa yang dikatakan itu ikrar, bacalah itu. Kan katanya gitu. Itu. Alhamdulillah. Jadi artinya itu mudah-mudahan juga jadi ternyata Pak Kadis sudah dengar juga ya itu tentang bagaimana ada satu produk yang memang sangat dinantikan dan itu
menjawab keadaan yang ada memang di Sulawesi Tengah, dan itu salah satu nikmat atau rahmat yang Allah berikan pada kita untuk dilewati lah khatulistiwa itu, dan itu yang membuat nilai-nilai produk-produk pertanian khususnya yang mempunyai nilai-nilai lebih daripada produk-produk yang di luar yang lain, di luar Sulawesi Tengah. Begitu aja Buling Pak Kadis. Jadi alhamdulillah. Terus ada sedikit satu ya, lagi, ada lagi nih. Tapi saya harapkan ini ada ikutan dari Kelor Merah Khatulistiwa. Ini pendobrak ini ujung-ujung. Jadi ujung itu ada yang sangat luar biasa kalau kita doa aja Kelor Khatulistiwa, bawang goreng, bawang goreng, palu, ini tuh. Betul. Terus dan semua ikutan sektor pertanian. Tetapi ini yang perlu, yang ini yang jangan sampai negeri orang yang populerkan ini Kelor Merah Khatulistiwa. Itu. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita gencot. Tentu harapan saya bagaimana lebih bagus ke depan. Terima kasih Pak Kadis Toli-Toli, saudara saya, dan alhamdulillah beliau sudah berkenan hadir di sini, dan mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan, dan kepada peminat-peminat eksportir yang seluruh Indonesia yang berminat nanti akan mencari atau mengontak produk ekspor yang pertanian khususnya di Toli-Toli, silakan kontak, nanti kita akan tentukan nomor HP Pak Kadis Pertanian. Demikian perjumpaan kita hari ini, dan mudah-mudahan bisa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.